Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampak begitu tenang ketika semua orang sedang panik, begitu datar ketika orang lain menangis, atau begitu sulit mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan? Sekilas, kita mungkin menganggapnya dingin, tidak peduli, atau bahkan aneh. Namun, bagaimana jika di balik wajah tanpa ekspresi itu sebenarnya ada seseorang yang sejak lahir memang tidak mampu merasakan emosi seperti kebanyakan orang? Pertanyaan itulah yang menjadi jantung dari Almond karya Son Won Pyung. Novel ini tidak sekadar bercerita tentang seorang remaja bernama Yoon Jae, tetapi tentang makna menjadi manusia ketika kemampuan paling mendasar untuk memahami emosi terasa begitu asing. Yoon Jae hidup dengan kondisi yang membuat bagian otaknya yang berperan penting dalam memproses emosi berkembang secara tidak biasa. Akibatnya, ia kesulitan mengenali rasa takut, marah, sedih, bahkan kebahagiaan. Ia belajar menjalani hidup bukan dengan mengikuti perasaannya, melainkan dengan menghafal ekspresi, mengingat aturan sosial, dan meniru respons orang lain. Yang membuat kisah ini begitu menyentuh adalah kenyataan bahwa banyak anak muda di masa kini, meskipun tidak memiliki kondisi seperti Yoon Jae, perlahan juga mulai mengalami mati rasa. Tekanan akademik, tuntutan untuk selalu produktif, perbandingan tanpa henti di media sosial, dan kelelahan emosional membuat sebagian dari kita berhenti benar-benar merasakan hidup. Kita tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap bercanda, tetapi jauh di dalam hati ada ruang yang terasa kosong. Melalui Yoon Jae, novel ini mengajak kita bertanya, apakah menjadi manusia berarti mampu merasakan emosi, atau justru mampu memilih tindakan yang baik meskipun emosi itu tidak hadir? Ada keindahan dalam cara Yoon Jae memandang dunia. Ia tidak dipenuhi prasangka, tidak mudah membenci, dan tidak sibuk memainkan topeng sosial. Dari dirinya kita belajar bahwa empati tidak selalu lahir dari ledakan perasaan. Kadang empati lahir dari keputusan sederhana untuk memahami orang lain, meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka rasakan. Kemudian hadir tokoh lain yang menjadi kebalikan dari Yoon Jae. Jika Yoon Jae hampir tidak merasakan emosi, tokoh ini justru hidup dalam luapan amarah, luka, dan kemarahan yang sulit dikendalikan. Pertemuan keduanya menghadirkan pertanyaan yang sangat menarik. Mana yang lebih mengerikan, seseorang yang hampir tidak memiliki emosi atau seseorang yang dikuasai sepenuhnya oleh emosinya? Novel ini tidak memberikan jawaban yang sederhana. Sebaliknya, ia memperlihatkan bahwa kedua keadaan itu sama-sama dapat melahirkan penderitaan jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan hubungan yang sehat. Disinilah kekuatan terbesar Almond. Novel ini tidak menghakimi mereka yang berbeda. Ia mengingatkan bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cara yang tidak selalu terlihat. Ada yang kesulitan mengendalikan emosinya, ada yang kesulitan merasakan emosinya, ada pula yang terlihat baik-baik saja, padahal setiap hari berjuang agar tidak tenggelam oleh kesepian. Mungkin karena itulah hal yang paling dibutuhkan manusia bukan sekadar nasihat, melainkan kehadiran seseorang yang bersedia melihat tanpa buru-buru menghakimi. Namun, justru karena pesannya begitu menyentuh, kita juga perlu membacanya secara kritis. Novel ini seolah memberi harapan bahwa hubungan antar manusia dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan emosional. Gagasan itu indah, tetapi kehidupan nyata jauh lebih kompleks. Tidak semua luka dapat sembuh hanya karena bertemu orang yang tepat. Tidak semua kesulitan emosional dapat diselesaikan melalui persahabatan atau kasih sayang. Dalam banyak keadaan, dukungan keluarga, lingkungan yang aman, dan bantuan profesional juga memiliki peran yang sangat penting. Mengakui hal itu bukan berarti mengurangi keindahan cerita, melainkan membuat pesan novel ini lebih membumi. Kita juga patut mempertanyakan satu hal yang sangat mendasar. Apakah empati benar-benar dapat dipelajari seperti seseorang mempelajari rumus atau bahasa baru? Ataukah empati adalah naluri yang hanya bisa tumbuh melalui pengalaman hidup? Jika seseorang
mampu menampilkan perilaku yang tampak penuh perhatian, tetapi sebenarnya hanya menghafal respons yang dianggap benar, apakah itu sudah cukup disebut empati? Atau justru empati sejati selalu melibatkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tindakan yang terlihat dari luar? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah tentang cara masyarakat memperlakukan orang yang berbeda. Mengapa kita begitu cepat memberi label aneh, dingin, atau tidak normal kepada mereka yang tidak sesuai dengan standar mayoritas? Bukankah ukuran kemanusiaan seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa mirip seseorang dengan kita, melainkan oleh kesediaan kita menerima keberagaman cara manusia menjalani hidup? Novel ini mengajak kita melihat bahwa seringkali monster yang sesungguhnya bukanlah orang yang berbeda, melainkan prasangka yang membuat kita berhenti mencoba memahami. Pada akhirnya, Elmond bukanlah cerita tentang seorang remaja yang tidak mampu merasakan emosi. Novel ini adalah cermin yang memperlihatkan betapa berharganya kemampuan untuk terhubung dengan sesama manusia. Ia mengingatkan bahwa menjadi manusia yang utuh bukan berarti selalu kuat, selalu ceria, atau selalu mampu menjelaskan isi hati. Menjadi manusia yang utuh adalah keberanian untuk terus belajar memahami diri sendiri dan orang lain sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita menyadari bahwa setiap hati, betapapun berbedanya, tetap ingin dimengerti. Dan disanalah perjalanan kisah ini menemukan maknanya yang paling dalam. Jika ulasan ini membuatmu penasaran, jangan biarkan rasa ingin tahu itu berhenti di sini. Bacalah Almond secara utuh agar kamu dapat merasakan sendiri keheningan, kehangatan, dan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui pengalaman membaca novel aslinya. Nikmatilah ceritanya dengan hati yang terbuka sekaligus pikiran yang kritis, karena kekuatan sebuah buku bukan hanya terletak pada jawaban yang diberikannya, tetapi juga pada pertanyaan yang ditinggalkannya. Rujukan ruang baca, akses literasi, serta tautan referensi digital novel ini telah disematkan di kolom deskripsi video untuk mempermudah kamu mendapatkan bukunya. Selamat membaca, dan semoga kisah Yun Jae membantumu melihat makna empati dengan cara yang sama sekali baru.